Chapter 1-5. Di tepi danau di kota Yangdu, seorang peramal yang tampak berusia 17 atau 18 tahun menggelengkan kepalanya dan menjelaskan kepada tuan dan pelayan dua di sampingnya. Nona muda ini, Anda salah, ya Tuhan, papan nama Liang Si sangat keras di kota Yangdu ini, dan dia tidak bersalah. Saya hanya terkejut dengan nasib unik nona muda Anda, jadi saya tidak pulih untuk sementara waktu, dan saya meminta nyonya untuk memaafkan saya. Petik 2. Sebagai pesulap nomor satu di kota Yangdu, singkatnya, pembohong paling sukses di kota, kemampuan reaksi Liang Si telah mencapai titik keterlaluan, berpikir untuk ditangkap oleh pelayan seseorang. Sekarang orang-orang sedang menyelidikinya, wajahnya tidak berubah warna dari awal hingga akhir, dan hatinya tidak berdetak, seolah-olah dia adalah orang yang paling serius di dunia. Setelah Liang Si selesai berbicara, dia membungkuk dan membungkuk dalam-dalam, tetapi matanya terus berputar, dan dia berkata pada dirinya sendiri, keluarga Nona Wang benar-benar tidak tahu bagaimana cara merawatnya. Kulit ini, cek-cek, sepertinya sudah dicuci dengan susu, dan licin. Empuk. Melihat sikapnya yang tulus, ditambah dengan kulitnya yang putih dan kulitnya yang putih, yang membuat hidup tidak terasa buruk, pelayan Xiao He yakin bahwa dia memiliki mata yang jernih dan tidak ada pikiran cabul di benaknya. Dan menarik wanita muda itu untuk berbisik, Nona, jika dia berani mengambil keuntungan dari Anda dapat memberitahu saya, dan saya akan melaporkan kembali ke Master dan meminta butler Wang untuk membawa beberapa seniman bela diri untuk mematahkan kakinya. Petik 2. Begitu. Wanita itu berbisik malu-malu, wajahnya memerah dan menyerahkan tangannya ke telapak tangan Liang Si lagi. Bing Lian Sui memegang tangan kecil yang gemetar di tangannya, Liang Si berpura-pura menontonnya sebentar, dan tepat ketika pelayan Xiao He tidak bisa menunggu, apakah dia menyimpulkan, saya melihat ada udara segar di telapak tangan. Cetakan Nona, seolah-olah tiga danau bibo bulan, hujan musim semi akan segera datang, dan itu sangat indah. Ketika Anda melihat wajah wanita muda itu seperti bulan purnama, matanya seperti mata air, pembuluh darah telapak tangan dan wajah bulan purnama membentuk suasana phoenix, garis-garis merah yang tak terkendali dipadatkan, dan bunga persik mekar penuh. Apakah Anda bertanya tentang pernikahan, atau pernikahan, atau pernikahan? Petik 2. Mendengarkan kata-kata fasih Liang Si, wanita muda itu diam-diam senang, tetapi dia tidak berani menunjukkan wajahnya lagi, dan berkata dengan ringan, saya ingin bertanya tentang pernikahan. Petik 2. Pernikahan? Nona, Anda benar. Saya baru saja mengatakan seni ramal tapak tangan Anda, itu adalah aspek tertinggi dari pernikahan. Liang Si berkata dengan pasti, saya khawatir itu tidak akan memakan waktu beberapa hari sebelum Anda bisa melakukannya. Telah bertemu dengan suami idamanku. Pembantu itu, Xiao He, baru saja mendengarkan kesimpulan suaminya dengan telinganya yang menajam. Dia tidak bisa menahan senyum ketika suaminya mengatakan bahwa nona mudanya bisa mendapatkan keinginannya. Xiao He, cepat berikan hadiah. Wajah Nona Wang tiba-tiba menjadi bunga persik, mendesak pelayannya. Mengapa ini sangat memalukan? Pernikahan tergantung pada garis merah Yue Lao. Saya baru saja mengungkapkan informasi tentang pernikahan kepada wanita muda itu. Uang adalah sesuatu di luar saya, kata Liang Si, tetapi matanya beralih ke tangan kecil Xiao He. Memegang perak itu. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, peraknya berwarna putih dan terlihat menyegarkan. Xiao He terkekeh, melompat ke depan Liang Si dan menepuk pundaknya. Tuan, Nona saya berkata, berapa hari yang Anda bicarakan? Berapa hari yang Anda bicarakan? Saya akan memberi Anda uang jika Anda berbicara dengan baik. Dibandingkan dengan wajah cantik Xiao Heaven yang diukir dengan batu giok, Yinzi jelas lebih tertarik pada Liang Si. Melihat Yinzi, yang sedang melihat batangan besar itu, dia menelan, dia memanjangkan suaranya, berkedip dan berkata dengan sungguh-sungguh, mungkin besok, mungkin lusa. Lusa? Tentu saja, bisa hari ini, mungkin sekarang. Cewek ini depan cembung, belakang terbalik. Aku bilang kamu cantik, bukankah ini pernikahan? Kamu bajingan. Wanita itu menutupi bibirnya dengan tawa dan melambaikan tangannya, berikan padanya. Xiao He tidak terlalu puas dengan jawaban ini, Tuan jelas menggodamu, mengapa kamu masih terlihat sangat bahagia, Nona? Melihat penampilan malu wanita muda itu, Xiao He mengulurkan tangannya ke arah Liang Si, tapi dia berpikir bahwa mereka berdua sudah, hehehe. Liang Si tersenyum dan hendak meraih perak, ketika dia secara tidak sengaja mengangkat kepalanya dan melirik ke kejauhan, wajahnya sangat berubah, dia buru-buru mendorong perak itu kembali ke tangan wanita muda itu, dan menarik bendera kain di sampingnya. Dengan tampang biasa dan menjejalkannya ke dadanya sambil berkata, maaf,
Nona, tiba-tiba aku merasa tidak enak badan dan ingin berenang. Jika kita ditakdirkan, kita akan bertemu di kota Yangdu ini. Petik 2. Setelah berbicara, asapnya sudah menghilang, hanya menyisakan dua tuan dan pelayan yang terpana dan menatap tempat yang sama, tidak tahu apa yang terjadi. Setelah berlari ke gang, Liang Xi terengah-engah dan melirik ke belakang, memastikan tidak ada yang mengikuti, lalu dia menarik napas panjang lega. Sialan, hanya satu bisnis yang telah hancur. Liang Xi, belum lagi betapa tertekannya, mengutuk dengan keras, kalian bertiga tidak akan punya pantat untuk membesarkan putramu di masa depan, dan putrimu akan memiliki dua pantat mata. Petik 2. Ada seorang kepala distrik sesat di negara Great Chu, dan dia melahirkan tiga putra lagi. Jika tidak, uangnya akan diperoleh hari ini, 5 tael penuh. Setidaknya Anda tidak perlu. Sebagai putra wali kota Fatih, ketiga bersaudara itu akan mengambil uang yang seharusnya diperoleh seniman selama mereka melihat seorang pengrajin di jalan melakukan bisnis, terlepas dari ukuran bisnisnya. Akan dipukuli, makan. Hari ini, bisnis ini tidak dapat dilakukan, Liang Xi berbalik untuk sementara waktu, dan hanya bisa berjalan ke tempat dia tinggal sementara. Ketika Liang Xi melewati sebuah rumah kosong tidak jauh dari rumahnya, dia tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Tampaknya ada gumpalan asap hijau yang membubung dari balik tembok itu. Mungkinkah seseorang sedang memanggang angsa? Melihat orang-orang memiliki bagian, saat makan siangnya belum tiba, Liang Xi menyingsingkan lengan bajunya dan menyelinap ke dinding belakang. Setelah beberapa langkah ke belakang rumah, Liang Xi terkejut ketika dia melihat pemandangan di depannya, dan seluruh tubuhnya membeku di sana. Ada lubang besar di belakang halaman, dan itu tenggelam ke tanah setidaknya 2 kaki. Tanah di sekitarnya terbalik dan berserakan di mana-mana. Tanah di lubang besar itu tampaknya telah terbakar oleh api, dan semuanya berubah masih ada bau bubur, tetapi yang mengejutkan Liang Xi adalah ada seseorang yang terbaring di dalam lubang, tidak bergerak, tidak tahu apakah itu hidup atau mati. Hei, apakah kamu masih hidup? Liang Xi memanggil dengan ragu dan melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan orang lain di tempat kejadian kecuali dirinya sendiri. Melihat orang itu tidak bergerak, Liang Xi menghela nafas lega, melompat ke dalam lubang dan mengulurkan tangan untuk menyentuh orang itu. Bergumam, saya tidak mengerti jika Anda mati di sini, saya orang yang sangat baik, saya pasti setelah beberapa saat. Saya akan melaporkan kepada pejabat dan meminta mereka untuk menjemput Anda, tetapi mereka semua mengatakan bahwa mereka yang melihat Anda memiliki bagian. Tidak peduli bagaimana Anda mati, saya akan meminta seseorang mengumpulkan tubuh Anda untuk Anda. Anda selalu harus membayarku, kan? Tidak. Setelah meraba-raba punggung orang mati itu, dia tidak menemukan apa-apa. Liang Xi hendak membalikkannya ketika orang mati itu bergerak sendiri. Mayat curang. Kulit kepala Liang Xi meledak, dan dia berteriak dan mundur beberapa langkah. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil tongkat yang dia masukkan ke dalam tanda, dan setelah mengulurkan tangan untuk mengambil udara, dia ingat bahwa dia telah meletakkannya. Tongkat di luar. Tepat ketika Liang Xi sedang berpikir liar, orang mati itu berhenti bergerak lagi. Liang Xi menyeka keringat dingin di kepalanya, mengambil batu dan melemparkannya ke mayat. Setelah beberapa saat, dia melihat bahwa tidak ada gerakan sebelum dia melangkah maju lagi. Mungkin karena aku buta. Liang Xi menarik napas beberapa kali, dan ketika dia mengatakan itu, Liang Xi melirik mayat itu dan melanjutkan, "Kakak, bagaimanapun, kamu sudah mati, tapi aku tidak akan menyukainya. Milikmu, saya akan mencari tahu apakah Anda telah meninggalkan sesuatu yang berharga untuk saya, dan saya akan melakukannya sekarang. Jika Anda tidak berbicara, saya akan menganggapnya sebagai persetujuan Anda." Petik 2. Setelah berpura-pura menunggu sebentar, Liang Xi tersenyum, "Ini adalah orang yang mulia, saya akan menganggapnya sebagai persetujuan Anda jika Anda tidak berbicara." Petik 2. Membalikkan tubuh, Liang Xi menemukan bahwa pria itu tampak seperti pria kekar berusia 30-an. Mungkin mengalami perampokan. Liang Xi berkata pada dirinya sendiri, bagaimana bisa ada perampokan di daerah ini? Aneh. Sambil memikirkan pikirannya, dia mencari tael perak pada mayat itu. Tiba-tiba, Liang Xi hanya merasakan tubuh di tangannya bergetar. Yang mengejutkannya adalah bahwa mata mayat itu benar-benar terbuka setelah menggeliat beberapa kali. Menatapnya. Wow, Liang Xi berteriak ketakutan. Kali ini, dia bisa melihat dengan jelas. Dia melemparkan tubuh pria itu jauh-jauh dengan kedua tangannya, dan buru-buru memanjat keluar dari lubang dengan tangan dan kakinya, terengah-engah. Lihatlah pria yang jatuh ke tanah. Tidak mungkin menipu mayat di siang bolong, kan? Liang Xi hanya merasa jantungnya berdetak sangat cepat,
yang barusan membuatnya sangat ketakutan. Tubuh yang tidak tahu apakah itu mayat atau orang hidup tersedak oleh jatuhnya Liang Xi. Setelah beberapa saat, ada sedikit gerakan lagi, dan jari-jarinya sedikit tertekuk. Setelah beberapa saat, orang itu benar-benar berjuang untuk berdiri. Sekarang Liang Xi dapat melihat dengan jelas, ini bukan mayat. Meskipun orang ini terluka parah, dia tidak mati. Ketika dia melihatnya terbaring tak bergerak di tanah barusan, dia secara tidak sadar mengira itu adalah mayat, tapi itu bukan mayat kasus. Pria ini jelas terluka parah. Dia berjuang di tanah beberapa kali tetapi tidak bisa bangun. Ketika dia jatuh, luka di tubuhnya runtuh dan sejumlah besar darah mengalir keluar. Hei, apakah kamu baik-baik saja? Melihat pria itu terluka dan berjuang untuk berdiri, Liang Xi tiba-tiba merasa simpati. Jika tidak ada yang menyelamatkannya, dia akan benar-benar mati di sini, jadi dia memberanikan diri pergi ke depan dan bertanya. Pria itu jelas tidak menyangka bahwa ada orang di sampingnya, setelah melihat Liang Xi dengan jelas, meskipun dia tidak bisa berbicara, ada sedikit kegembiraan di matanya, dan dia dengan putus asa mengangkat tangan kirinya di depan Liang Xi. Jari giok berwarna tinta membuat mata Liang Xi langsung lurus. Seluruh tubuh kunci giok berwarna hijau tua, tanpa jejak kotoran, dan ada dua garis emas bertatahkan di atasnya, yang sekilas tak ternilai harganya. Liang Xi menatap pria ini sebentar, tetapi tidak mengerti apa maksudnya. Dia hanya tahu bahwa menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat. Karena dia tidak mati, dia seharusnya sendirian. Dia gemetar kepalanya dan geser batu giok dari tangannya. Balikkan jarimu dan habiskan. Sambil memegang kunci giok di tangannya, Liang Xi berlari keluar dari gang, dan Liang Xi terengah-engah, merasa punggungnya basah kuyup. Aku berlari sampai ke Pegadaian Deseng, pegadaian terbesar di dekatnya. Ketika penjaga pintu melihat Liang Xi datang, dia tersenyum dan berkata, Xiao Sisi, kali ini bukan selimut compang camping yang menjadi milikmu lagi, ayolah. Titik. Lain kali Anda menggunakan selimut Anda untuk menipu penjaga toko kami selama lebih dari 20 tael, dan penjaga toko belum melunasi tagihan dengan Anda. Petik 2. Liang Xi sangat ingin menyelamatkan orang pada saat ini, dan dia tidak berniat menggosok mulutnya dengan dia. Jika dia biasanya berkata, itu adalah bulu ringan dan tenda teratai yang hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas, dan 20 tael emas. Perak diambil oleh penjaga toko. Saya merasa tidak enak untuk beberapa kali. Ya Tuhan, karena selimutnya hilang, saya tidak bisa tidur nyenyak, belum lagi betapa tidak nyamannya itu. Sekarang dia hanya buru-buru melambaikan tangannya dan membuka tirai dan masuk. Sebaiknya kamu berhati-hati, kemarahan penjaga toko tampaknya belum mereda. Pria itu mengingatkannya di punggungnya. Ketika penjaga toko melihat Liang Xi, dia berpikir untuk mengambil sapu dan mengusirnya. Tetapi ketika dia melihat Liang Xi memegang cincin di depan matanya, pupil matanya langsung menyusut menjadi garis, dan wajah lamanya penuh dengan kemarahan. Itu hampir berkerut menjadi krisan, dan matanya terus menatap tangan Liang Xi. Xiao Sisi, kamu. Melihat wajah penjaga toko, Liang Xi memperkirakan kunci pas ini sebaik yang dia harapkan, dan segera berkata, jangan bicara omong kosong, Anda dapat melihat berapa banyak uang, saya sangat membutuhkannya, tidak akan ada masalah dengan jalannya. Aku akan menggunakan kepalaku untuk melakukannya, jamin. Tangan penjaga toko gemetar ketika dia mengambil kunci giok, dia meliriknya dan tidak mengatakan apa-apa, dan segera menandatangani tiket gadai 80.000 tael dan menyerahkannya kepada Liang Xi. Of! Ketika Liang Xi melihat kata-kata di tiket, matanya melebar dan dia berkata dengan terkejut, 80 atau 80.000. Apa konsep 80.000 tael? Rumah terbesar di luar Heiyuan di Dongcheng hanya 60.000 tael perak dan mencakup area seluas 1.000 mu. Penjaga toko berpikir bahwa Liang Xi terlalu rendah, dan buru-buru mengambil kunci giok ke dalam pelukannya. Saya berkata Xiao Sisi, kami adalah kenalan lama, harga ini benar-benar adil, hanya saya yang akan memberi Anda harga ini di seluruh kota Yangdu, sisanya benar-benar tidak lebih dari 8.000 tael perak. Petik 2. Setelah hening beberapa saat, Liang Xi tiba-tiba berdiri dan berjalan di depannya, wajahnya tenggelam seperti air, dan menyerahkan tiket gadai di bawah hidung penjaga toko. Saya ingin menebus gadai. Petik 2. Liang Xi baru saja memikirkan sebuah pertanyaan, berapa nilai hidupnya bagi seseorang yang dengan santai meletakkan 80.000 tael perak di jarinya. Saya tidak melihat bahwa pria parubaya itu sebenarnya adalah orang kaya yang besar, dan orang kaya itu berbeda, puluhan ribu tael perak dikenakan dengan santai di jari-jarinya. Melihat keraguan penjaga toko, wajah Liang Xi tenggelam, penebusan. Aku akan kembali sebentar lagi dan memberimu sesuatu yang lain.
Begitu dia berlari keluar dari pegadaian, Liang Xi langsung pergi ke rumah tua itu, dan terus berkata dalam hatinya, jangan mati, jangan mati. Ketika dia tiba di rumah tua, Liang Xi menemukan lubang besar dan melihat bahwa pria itu masih terbaring di dalamnya. Setelah menarik napas, dia melompat turun dan menopang pria yang bersandar di tepi lubang. Batu besar di rumah si jantung akhirnya jatuh ke tanah, dan masih ada udara, tetapi sangat lemah sehingga hampir tidak terlihat. Baru sekarang Liang Xi menyadari bahwa ada lubang besar di pinggang dan tulang rusuk pria itu, daging di dalamnya keluar, dan darahnya berhenti, tetapi lukanya, yang sangat kabur dengan daging dan darah, tampak lebih mengerikan. Jika kamu tidak mati seperti ini, itu adalah takdirmu. Liang Xikao berkata kepada pria itu, dan sambil meletakkan kembali kunci giok di jarinya, dia meraba-raba lagi, dan menimbang dompet di pinggang pria itu di tangannya. Lagi pula, diperkirakan itu bukan produk biasa. Sambil memegang dompet, Liang Xi buru-buru berlari ke pegadaian lagi. Bahkan jika dia bukan laki-laki, dia bisa melihat bahwa jika orang ini tidak menerima perawatan tepat waktu, bahkan jika Daluo Jinxian datang, dia tidak akan bisa menyelamatkannya. Liang Xi tidak menyadari bahwa setelah dia melarikan diri, pria itu perlahan-lahan jatuh kembali ke tanah, tetapi ada senyum tipis di sudut mulutnya. Berkeringat, dia menemukan penjaga toko dan menyerahkan dompetnya. Meskipun dompet ini jauh lebih berharga daripada jari manis giok sebelumnya, itu masih bernilai lebih dari 600 tael perak, yang membuat Liang Xi sedikit terkejut. Penjaga toko, di sisi lain, membanting giginya dan bertanya kepada Liang Xi mengapa dia tidak menggunakan jari giok. Liang Xi sangat ingin menyelamatkan hati, menendang penjaga toko ke samping, dan pergi ke bank untuk menukar 50 tael dengan 6 uang kertas perak 100 tael. Dia menyewa beberapa orang kuat untuk datang ke rumah yang ditinggalkan dan memindahkan pria setengah mati itu ke restoran futai terbaik di sekitarnya. Liang Xi membuka kamar di restoran itu untuk mendiami pria itu, lalu pergi ke kota lagi seorang dokter terkenal datang menemui pria ini. Dokter ini adalah orang suci terkenal di kota Yangdu. Dia melakukan akupuntur leluhur dan teknik pengaktifan darah pada yang terluka, dan kemudian meresepkan beberapa resep untuk memberitahu Liang Xi bahwa tidak ada yang serius, dan dia harus menjaga kesehatannya untuk menghindari akar penyebab penyakit. Liang Xi menghela napas lega dan menatap pria di tempat tidur, meskipun wajah pria ini masih sepucat awalnya, napasnya sudah tenang. Setelah membayar banyak biaya pengobatan, Liang Xi mengirim dokter itu pergi. Pengeluaran harian restoran Futai tidak sedikit, Liang Xi sekarang memiliki lebih dari 300 tael perak di tangan, setidaknya makanan dan akomodasi bulan ini tidak masalah. Anda tidak perlu khawatir tentang uang yang Anda butuhkan untuk sisa pengeluaran. Apapun yang bisa dilepas orang tua ini dengan santai mungkin bernilai banyak uang. Bahkan dompet kecil yang paling tidak mencolok pun bisa bernilai lebih dari 600 tael perak. Untuk menyelamatkan hidupnya, saya kira dia tidak akan keberatan menggadaikan barang-barangnya ketika uangnya tidak cukup. Pada hari-hari berikutnya, Liang Xi tidak pergi ke kiosnya sendiri, dan heksagram tidak dihitung, jadi dia bertanggung jawab untuk merawat orang yang terluka dan tidak sadarkan diri sepanjang hari. Dapatkan obatnya dan rebus obatnya, Hei Liang Xi melakukan semua pekerjaannya sendiri dalam aspek pengobatan ini. Huang Tian terbayar, di bawah asuhan Liang Xi, pada hari ke-14, orang kaya di mata Liang Xi akhirnya terbangun. Setelah orang itu bangun, Liang Xi cukup senang, berpikir bahwa dia dapat mengetahui sesuatu dari orang ini, seperti siapa nama keluarganya, berapa banyak uang yang dia miliki dalam keluarga, dan bagaimana dia bisa jatuh ke dalam rumah yang ditinggalkan itu. Tapi yang membuat Liang Xi tertekan adalah orang ini terbangun seperti tiang kayu. Setiap hari dia duduk di tempat tidur dengan linglung. Dia mengabaikan semua yang dibicarakan Liang Xi padanya, seolah-olah dia tidak mendengarnya sama sekali. Jika bukan karena fakta bahwa setiap kali Liang Xi mengatakan dia minum obat, dia akan duduk, akan mudah bagi orang untuk berpikir bahwa orang ini tuli dan bisu sama sekali. Dalam setengah bulan, kecepatan pemulihan cedera pria ini jauh melebihi perkiraan dokter saat itu. Sekarang dia bisa berjalan di tanah, dan kulitnya berangsur-angsur kemerahan, dan dia akhirnya memulihkan beberapa temperamen aslinya yang tampan dan tampan. Di seberang restoran Futai adalah halaman Yihong yang terkenal. Ketika pria ini berjalan di atap setiap hari, dia akan menyebabkan keributan di antara para suster di seberang. Beberapa orang bahkan mengklaim bahwa mereka dapat menemaninya secara gratis, dan bahkan mengembalikan uang. Hal baik semacam ini membuat Liang Xi cemburu di belakang punggungnya, giginya gatal. 1 bulan lagi telah berlalu begitu cepat, orang ini tiba-tiba menjadi murung selama bulan ini,
memandang langit dengan wajah tenang setiap hari, dan setiap pagi, siang dan malam, dia akan mengeluarkan tongkat bambu di atas meja untuk menghitung langit dan bumi. Apa yang kamu lakukan? Saya biasanya tersenyum ketika saya melihat Liang Xi, tetapi sekarang saya memperlakukan Liang Xi sebagai selembar kertas kosong. Saya mengabaikannya ketika saya melihatnya. Ini membuat Liang Xi membencinya. Setidaknya saya penyelamat Anda, bukan saya, Anda sudah membusuk di sana sejak lama. Malam itu, Liang Xi membawakannya makan malam seperti biasa, meletakkan 3 piring standar dan 1 sup di atas meja, dan Liang Xi bangun untuk pergi keluar. Tiba-tiba seseorang bertanya kepadanya, mengapa kamu tidak duduk dan makan bersama? Ah, aku sudah memakannya, Liang Xi menjawab tanpa sadar. Setelah berbicara, dia langsung merasa ada yang tidak beres, dan tiba-tiba berbalik dan menatap pria itu, kamu tidak bodoh. Kapan aku bilang aku bodoh? Sudut mulut pria itu terangkat, dia tersenyum sedikit, dan melambaikan tangannya. Gerakan itu bersahaja dan elegan, di Xia Yuan Qingyang. Pertama-tama terima kasih atas rahmat penyelamat hidupmu. Petik 2. Membantu orang lain adalah dasar dari kebahagiaan. Jangan menatapku seperti ini. Jika ada kucing atau anjing yang terluka di jalan, aku akan merawat mereka dengan sangat hati-hati. Wajah Liang Xi benar, jika kamu bersyukur bagi saya, maka tampaknya dibagi, jadi mari kita beri saya beberapa juta tael perak dengan santai, dan Anda akan setuju, jika Anda tidak memberi banyak, jika Anda memberi saya lebih banyak, saya akan membalikkan punggung Anda padamu. Melihat ekspresi antisipasi Liang Xi, Yuan Qingyang tersenyum sedikit dan mengulurkan jari, wajah Liang Xi langsung dipenuhi kegembiraan seperti darah ayam, kamu benar-benar memberikannya kepadaku. 1 juta tael. Yuan Qingyang menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, uang adalah sesuatu di luar tubuh. Itu tidak diambil oleh hidup atau mati. Jika kamu ingin belajar kultivasi, aku bisa mengajarimu. Kultivasi. Liang Xi bersemangat lagi. Yuan Qingyang mengangguk, saya dari surga. Anda harus tahu bahwa pembudidaya adalah keberadaan tingkat atas di negara mereka sendiri, dan bahkan seluruh benua, dan bahkan pangeran dan jenderal harus memperlakukan satu sama lain dengan sopan. Menurut legenda, Pangeran Jin, yang dikenal sebagai raja yang berbudi luhur di antara orang-orang, adik lelaki bijak hari ini adalah murid bernama Tian Lingmen, sekte budidaya terbesar di Chu. Sebelum Yuan Qingyang bisa menjawab, wajah Liang Xi langsung menunjukkan senyum berbahaya yang aku mengerti, aku tidak memberimu uang untuk berjudi. Apakah kamu makan makanan tuan atau bermain dengan istri seseorang? Tes. Orang di surga memakai topi hijau, topi ini pasti sangat mencolok berwarna hijau. Yuan Qingyang tersenyum, tetapi tidak berdebat dengan Liang Xi tentang topik ini, siapapun yang memberitahu Anda tentang surga tidak dapat disakiti. Petik 2. Liang Xi tidak setuju dengan pernyataannya, bagaimana orang-orang di surga bisa terluka. Orang-orang di surga bisa terbang di langit. Menarik napas adalah badai, dan meludah dapat menyebabkan banjir bandang. Anda mengatakan ada ribuan pasukan. Bisakah seseorang yang tidak bisa membunuh kuda terluka? Mendengar narasi Liang Xi, Yuan Qingyang tertawa terbahak-bahak, fenomena yang Anda sebutkan hanya dapat dicapai oleh orang-orang dengan kultivasi yang sangat maju. Bukankah ada orang di dunia manusia Anda yang telah berkultivasi sampai tingkat tertentu dan dapat melakukannya? Sebenarnya, kultivasi tingkat terdalam ini tidak seperti yang Anda katakan itu bertiup. Biarkan saya bertanya terlebih dahulu, bagaimana Anda bisa percaya bahwa saya dari surga? Petik 2. Iya, Liang Xi merenung sejenak, mengeluarkan sepotong perak dari sakunya dan meletakkannya di atas meja, dan berkata kepada Yuan Qingyang dengan wajah tegas, jika kamu bisa terbang, lalu balikan keping perak ini. Menjadi emas, saya percaya. Sebelum dia selesai berbicara, mata Liang Xi melebar. Dia melihat Yuan Qingyang perlahan melayang dengan kakinya dari tanah, seluruh tubuhnya terbungkus lapisan samar cahaya putih, dan kemudian tubuhnya perlahan terbalik untuk menemuinya. Liang Xi melihat ke atas. Menjangkau untuk mengambil batangan perak Liang Xi, mata Yuan Qingyang penuh dengan senyuman, ini hanya emas, apa susahnya? Petik 2. Dia menggenggam tinju di tangannya, dan ketika dia membukanya lagi, batangan perak tadi telah berubah menjadi benda emas kekuningan dengan ukuran yang sama. Liang Xi meraih gumpalan emas dan menggigitnya di mulutnya, lalu menyekanya dengan lengan bajunya dan melihat ke kiri dan ke kanan di tangannya, mulutnya hampir mencapai pangkal telinganya. Emas. Dia benar-benar mengubah perak menjadi emas. Pembantu rumah dan menantu Lao Su selama sisa hidupnya akhirnya ada di sini. Pada saat ini,
Liang Xi benar-benar ingin memegang tangan Yuan Qingyang dan menangis. Yuan Qingyang sedang menggantung di udara, tersenyum dan melihat Liang Xi menatap Jin Zi dengan linglung, dan hendak berbicara dengannya ketika tiba-tiba Liang Xi memalingkan wajahnya dan menatap lurus ke arahnya. Bahkan Dewa Surgawi yang terbiasa melihat angin kencang dan ombak ditatap oleh mata mesum Liang Xi, dan dia merasakan hawa dingin di punggungnya, semua bulu di tubuhnya berdiri, dan dia jatuh dari udara ketika dia yang sebenarnya. Kemarahan dilontarkan. Liang Xi sepertinya sudah menduganya, dan bergegas mendekat dan memeluk Yuan sikap mematikan, dan keduanya berguling menjadi bola di tanah. Tuhan, jaga aku. Petik 2. Melihat usia Liang Xi yang sudah tua dan tidak mau melepaskannya, Yuan Qingyang tidak punya pilihan selain menggunakan pelindung tubuhnya untuk mengguncangnya. Liang Xi hanya merasa tubuhnya didorong oleh sepasang tangan besar, dan jatuh dengan ringan ke atas meja, sementara Yuan Qingyang perlahan berdiri lagi, pakaiannya bersih, bahkan tidak ada satu lipatan pun. Yuan Qingyang melihat senyum penuh semangat Liang Xi dan tahu bahwa dia tidak memiliki niat baik. Dia duduk dan duduk kembali di kursi, apakah kamu sekarang percaya bahwa aku dari surga? Petik 2. Percaya, percaya. Liang Xi tidak sabar untuk meletakkan 3 batang dupa pada Yuan Qingyang, sekarang bahkan jika Yuan Qingyang mengatakan dia adalah ayahnya, dia akan percaya, ayah kaya seperti itu akan bodoh untuk menyangkalnya, kataku, nak, bisakah kamu mengajariku tanganmu? Petik 2. Mengajarimu apa yang harus dilakukan? Yuan Qingyang memandang Liang Xi dengan setengah tersenyum, apakah kamu ingin melakukan sesuatu yang memalukan? Petik 2. Bagaimana mungkin? Aku orang yang murni. Liang Xi memandang keluar jendela dengan tatapan sedih, aku ingin mempelajari keterampilan ini karena aku ingin menyelamatkan orang-orang miskin di dunia. Lihatlah betapa menyedihkannya Yao, saudara perempuan kebalikannya adalah, mereka terlihat cantik setiap hari, tetapi siapa yang tahu rasa sakit di hati mereka? Menyapa orang dengan senyum, tetapi juga disiksa oleh pihak lain dengan kekuatan besar, bahkan jika mereka kesakitan, mereka harus menahan kesedihan di hati mereka dan membuat penampilan bahagia. Petik 2. Melihat bahwa semakin banyak dia berbicara, semakin tidak terbatas dia, Yuan Qingyang mengulurkan jari-jarinya yang ramping, mencubit sumpit, dan mengetuk meja 3 kali. Ding 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 3 kali, suaranya sangat kecil, tetapi membawa kekuatan penghisap jiwa. Liang Xi tiba-tiba merasa lidahnya lepas kendali, dan membeku di mulutnya dan tidak bisa bergerak. Yuan Qingyang tidak peduli dengan kengerian di mata Liang Xi, dan berkata, tidak apa-apa untuk mengajarimu keterampilan ini. Sungguh, Liang Xi sangat terkejut, matanya melebar. Di masa depan, tempat tidur saya harus terbuat dari emas murni, bahkan toilet. Adik laki-laki, berapa umurmu tahun ini? Yuan Qingyang bertanya tiba-tiba menatap Liang Xi sambil tersenyum. 18. Liang Xi berkata dengan genit. Kurasa ini baru 16 tahun. Yuan Qingyang mendengus. Tidak jauh berbeda. Liang Xi ditusuk oleh seseorang di tempat, dan Liang Xi tertawa kering, dan wajahnya tidak memerah. Pokoknya, kemampuan dasarnya sangat lengkap, kecil dan memiliki semua anggota badan, hehe. Yuan Qingyang pura-pura tidak mendengar kata-katanya, dan mengambil sumpitnya lagi. Kali ini Liang Xi belajar untuk patuh, dan dengan cepat tutup mulut. Jika kamu ingin mempelajari keterampilan ini dariku, kamu harus berjanji padaku untuk bergabung dengan Tianlingmen, tahun depan saja. Yuan Qingyang menatap Liang Xi dengan mata cerah. Mendengar permintaan Yuan Qingyang ini, mulut Liang Xi langsung terbuka, kakak, kamu tidak bermain denganku, kan? Kamu memintaku untuk bergabung dengan Tianlingmen. Aku ingin masuk, tetapi orang-orang belum tentu menginginkanku. Petik 2. Liang Xi masih tahu banyak tentang Tianlingmen, sebuah sekte yang memiliki pengaruh besar di negara bagian Chu. Lagi pula, pendongeng di bawah Tian Xiao sering mengatur kisah murid-murid di bawah Tianlingmen yang membunuh setan dan membunuh setan menjadi paragraf, menceritakannya setiap hari. Itu belum, tidak diulang selama beberapa dekade. Tianlingmen terletak di arah barat laut negara bagian Chu, tersembunyi di pegunungan. Itu hanya menerima magang setiap 4 tahun. Siapapun yang mencari daomen bisa pergi ke sana. Namun, sebelum bergabung dengan sekte, serangkaian penilaian harus diterima, dan hanya mereka yang telah lulus semuanya yang dapat bergabung. Ada desas-desus bahwa tes Tianlingmen hanya sulit bagi orang biasa untuk pergi ke langit, jadi setiap kali mereka menerima magang, ada banyak orang yang datang ke sini, tetapi hanya sedikit yang bisa menjadi magang. Jika Anda bisa memasuki Tianlingmen, itu hampir setara dengan menjadi setengah dari murid kaisar, dan kemuliaan semacam itu jelas tidak lebih rendah daripada diterima sebagai juara. Dan yang lebih penting,
Orang-orang di dunia saat ini hampir secara membabi buta memuja kultivator yang bisa terbang dengan pedang dan menggunakan senjata sihir. Mereka semua berpikir bahwa mereka adalah makhluk abadi yang maha kuasa, jadi Liang Xi juga sangat menghormati Yuan Qingyang sebelumnya. Kenapa bukan kamu? Yuan Qingyang bertanya dengan aneh. Ada banyak alasan. Liang Xi bergumam, pertama-tama, aku tidak peduli tentang kamu dan aku, mengapa kamu ingin aku menyerahkan hidupku saat ini untuk bergabung dengan Tianlingmen, dan selain itu, ujian untuk memilih murid di Tianlingmen sangat sulit, meskipun saya belum melihatnya dengan mata kepala sendiri, tetapi saya pernah mendengar orang mengatakannya. Banyak orang kaya di sini akan mengirim putra dan putri mereka ke sana, dan beberapa orang mati langsung di sana ketika mereka pergi ke ujian. Meskipun tubuhku lebih baik daripada mereka, wanita muda di Sianggel lebih kuat, tetapi diperkirakan itu tidak akan bertahan lama. Ini hanya ujian di dunia manusia. Kamu memiliki kekuatan nyata 10.000 tahunku, dan kamu tidak dapat lulus ujian. Yuan Qingyang tersenyum misterius, juga, tidakkah kamu ingin menjalani kehidupan menggunakan toilet emas? Kamu, Liang Xi menatap heran pada pria parubaya yang duduk di seberangnya. Kamu. Liang Xi mengguncang sayap ayam dengan sumpit di tangannya, dan sepertinya sayap ayam itu akan melebarkan sayapnya dan terbang. Bagaimana kamu tahu bahwa aku ingin menggunakan emas? Toilet. Dan kamu barusan. Bagaimana menurutmu? 10.000 tahun kekuatan sejati. Bahkan jika mereka bukan kultivator, Liang Xi masih tahu bahwa kekuatan kultivator dinilai dari kekuatan sejati mereka sendiri. Master biasa dengan zenit 100 tahun hampir bisa membalikkan sungai dan laut. Tidak bisakah zenit 10.000 tahun ini bisa menusuk lubang di langit? Mengambil keuntungan dari waktu ini, Yuan Qingyang memandang Liang Xi, sedikit mengangguk, dan berkata pada dirinya sendiri, karakter yang baik, kecuali keserakahan uang. Petik 2. Liang Xi memutar matanya ketika mendengar ini, apakah Anda memuji saya atau menyakiti saya? Seorang pria tamak akan uang, dan seorang pencuri memiliki jalan, inilah yang dikatakan orang bijak. Bagus bagimu untuk bergabung dengan Tianlingmen. Dengan bantuanku, kamu dapat lulus ujian dengan mudah. Apa yang kamu ragukan? Yuan Qingyang mendesak Liang Xi dengan nada itu dan menatap mata Liang Xi. Yang menjual pil dali. Namun, Liang Xi sendiri juga sangat bersemangat, berkultivasi abadi, saya tidak tahu berapa banyak orang yang ingin pergi, tetapi itu masih sekte terbesar negara bagian Chu, Tianlingmen. Namun, Liang Xi melirik Yuan Qingyang dengan curiga, dan cemberut, kamu tidak punya motif tersembunyi, kan? Yang mengejutkan Liang Xi adalah Yuan Qingyang mengangguk. Apa yang ingin kamu lakukan? Kepala Liang Xi berkeringat dingin, dan dia benar-benar mengakuinya secara terbuka. Ada konspirasi, pasti ada konspirasi. Rahasianya tidak bisa dibocorkan. Yuan Qingyang melambaikan tangannya, kamu harus percaya bahwa aku tidak akan menyakitimu, setidaknya kamu menyelamatkan hidupku, dan membiarkanmu memasuki gerbang roh surgawi, di masa depan kamu dapat, kata di sini dia ragu-ragu, tersenyum misterius. Jika Anda tidak menjelaskannya, saya tidak akan pernah mendengarkan Anda. Saya seorang pemuda dengan 3 cinta, dan saya tidak dapat merusak reputasi baik saya untuk kepentingan egois saya sendiri. Petik 2. Melihat penampilan Liang Xi yang benar dan bermartabat, Yuan Qingyang mengangguk sambil tersenyum tipis. Sebenarnya, yang paling aku kagumi darimu adalah kamu berkulit tebal dan tidak tahu malu. Ngomong-ngomong, kamu adalah 3 cinta yang mana? Itu dia. Liang Xi menyentuh wajahnya, duduk, dan berkata dengan malu-malu, kesalahan ini seperti ketampanan dan kecerdasanku. Cinta adalah mencintai perak, mencintai kehidupan, dan mencintai keindahan. Yuan Xing menyemburkan semua air yang baru saja dia minum di mulutnya. Dia mengangkat kepalanya dan menyeka mulutnya dengan lengan bajunya dengan ekspresi tercengang. Kamu nak, jangan lihat dirimu di cermin. Sebenarnya, setiap pagi ketika aku bangun, aku melihat ke cermin waktu dupa. Liang Xi berkata dengan malu-malu. Pada saat ini, jantung Yuan Qingyang dipukuli sampai mati karena keberuntungan. Sekali lagi, dia menjelaskan berbagai keuntungan mendapatkan Wanian Zhenli dan bergabung dengan Tianlingmen, dan Liang Xi dengan enggan menyetujuinya. Yuan Qingyang menyeka keringat dari kepalanya dan merasa sangat tertekan. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang mendambakan kekuatan sejatinya, tetapi bocah itu tampaknya sama sekali tidak tahu apa-apa. Kamu akan memberikan semua keahlianmu padaku selanjutnya. Melihat Yuan Qingyang duduk perlahan, Liang Xi juga duduk bersila di tanah dan bertanya. Yuan Qingyang mengangguk, jangan lupa apa yang saya katakan sebelumnya.
Petik 2. Aku tahu, aku tahu. Liang Si mengangguk lagi dan lagi sambil tersenyum, aku tidak akan melakukan hal buruk. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mengukir kata, tugas jujur, di punggung atau paha bagian dalamku. Petik 2. Yuan Qingyang berhenti memperhatikannya, dan Liang Si menutup mulutnya dengan bijak. Karena baru pertama kali diajar oleh seorang kultivator, hati Liang Si juga sedikit gelisah, dia tidak memejamkan matanya rapat-rapat, melainkan sedikit menyipitkan mata untuk melihat gerak-gerik Yuan Qingyang. Tiba-tiba, cahaya putih memancar dari tubuh Yuan Qingyang, dan cahaya ini perlahan membungkusnya seperti kepompong ulat sutra, dan wajah Yuan Qingyang berangsur-angsur menjadi kabur saat cahaya putih tumbuh. Hei, nak, apa yang kamu lakukan? Liang Si belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya, dia hanya merasa sulit bernapas, dadanya seperti ditekan ke batu besar, dan dia tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Ketika dia bereaksi, sekarang, aku tidak bisa mengalihkan pandanganku lagi. Aku hanya bisa melihat dengan takjub pada kumpulan cahaya putih yang tampak seperti tentakel gurita yang mencuat dari belakang Yuan Qingyang, dan kemudian membungkus tubuhnya. Setelah terjerat oleh cahaya putih, tubuh Liang Si perlahan-lahan diletakkan rata dan melayang di udara. Cahaya putih itu tampak seperti selimut sutra dan secara bertahap menutupi tubuhnya dari kakinya ke atas. Ketika kesadarannya berangsur-angsur kabur, Liang Si sepertinya mendengar Yuan Qingyang mengucapkan kata, pencerahan. Pencerahan, mengucapkan dua kata ini di benaknya, Liang Si hanya merasakan sakit parah yang merobek tubuhnya, dan dia kehilangan intuisinya sepenuhnya setelah desas-desus di kepalanya. Pada saat ini, udara di ruangan itu sepertinya berhenti mengalir, dan tidak ada suara sama sekali. Yuan Qingyang dan Liang Si sama-sama menggantung di udara, dan keduanya ditutupi dengan lapisan cahaya putih. Tubuh keduanya dihubungkan oleh beberapa berkas cahaya putih, jika diperhatikan lebih dekat, akan terlihat cahaya putih mengalir dari Yuan Qingyang ke Liang Si seperti sungai yang bergelombang. Dengan berlalunya waktu, cahaya putih pada Yuan Qingyang secara bertahap meredup, sementara cahaya putih pada Liang Si mulai menjadi semakin menyilaukan, dan kemudian perlahan-lahan tersedot ke dalam tubuh Liang Si. Dan ketika cahaya putih menjadi lebih dan lebih terserap, tubuh Liang Si menjadi lebih transparan, dan tulang, tendon, dan bahkan aliran darah dapat terlihat dengan jelas. Tatapan ini terlihat sangat ganas. Saat cahaya putih terus-menerus tersedot ke dalam tubuh Liang Si juga berubah. Meridian seluruh tubuh diatur ulang, dan struktur tulang juga sedikit berubah. Pada saat ini, Liang Si tampaknya dikukus, dan seluruh tubuh terus-menerus mengeluarkan asap putih, dan butiran keringat bergulung turun dan berkumpul di tanah membentuk sungai kecil. Ketika semua cahaya putih tersedot ke dalam tubuhnya, cahaya tujuh warna seukuran ibu jari mulai dari atas kepalanya dan mengalir ke seluruh tubuhnya. Butuh waktu setengah jam untuk setiap putaran, dan berhenti setelah 7 putaran penuh. Dan akhirnya meleleh di tubuh Liang Si. Melihat tubuh Liang Si perlahan jatuh ke tanah, wajah Yuan Qingyang sudah menunjukkan kelelahan yang jelas, dan tubuhnya bergoyang seolah-olah dia akan jatuh jika dia tidak hati-hati. Berjalan di depan Liang Si, Yuan Qingyang mengulurkan jari dan membuat luka di punggung tangannya, lalu menempelkan punggung tangannya yang berdarah ke bagian dalam pergelangan tangan kiri Liang Si. Darah yang mengalir dari punggung tangan Yuan Qingyang menetes ke pergelangan tangan Liang Si seolah-olah hidup, memadat menjadi pola yang lebar di bagian atas dan menyempit di bagian bawah, lalu tercetak di kulitnya seperti tato. Senjata ajaib juga diberikan kepadamu. Yuan Qingyang terengah-engah, keringat di dahinya. Setelah menyerahkan 100 tahun kerja kerasnya kepada Liang Si, dia sekarang sangat lelah dan kelopak matanya berat sampai mati. Titik. Kekuatan sejati 10.000 tahun, dan segel penghancur surga yang dapat mengubah makhluk abadi dan Buddha menjadi sampah, anakmu dianggap beruntung hari ini. Yuan Qingyang mengatur napasnya sebentar, wajahnya sedikit pulih, dan orang yang mengucapkan kalimat ini pada saat itu, dia tiba-tiba merasakan getaran di hatinya, berdiri dan berjalan di depan Liang Si lagi. Semua orang tidak bersalah dan bersalah, tetapi Anda masih tidak dapat membuat Anda terlalu terlihat, jika tidak, Anda akan dimanfaatkan oleh anak-anak kecil itu, dan usaha keras saya akan sia-sia, dan kemudian membawa bencana ke seluruh dunia, maka aku adalah seorang pendosa besar. Petik 2. Yuan Qingyang berpikir sejenak, membuka kancing pakaian Liang Si, memperlihatkan dadanya, lalu menggigit jari tengahnya dan menggambar mantra di dadanya dengan darah, dan cahaya putih di tangannya muncul kembali dan menekan mantra bertulisan darah ke tangan Liang Si. Di dalam, Liang Si menunjukkan ekspresi menyakitkan di wajahnya, dan kemudian terus koma. Seharusnya tidak ada masalah dengan cara ini. Yuan Qingyang menarik napas panjang, operasi terus-menerus membuatnya sangat lelah sekarang.
Setelah menunggu 3 batang dupa, Liang Xi akhirnya bangun. Melihat Liang Xi bangun, Yuan Qingyang hendak berbicara dengannya sambil tersenyum. Tetapi Liang Xi melompat dari tanah dengan swoosh, menutupi perutnya dengan satu tangan dan pantatnya dengan tangan lainnya dan melompat dengan tergesa-gesa. Di mana gubuk jerami itu? Wajah Liang Xi berubah dari merah menjadi biru. Bukankah kamu mengatakan kamu enema, bocah tua? Apa yang kamu lakukan pada Laosu ketika aku sedang tidur, bukan? Jadi enema, kenapa perutku sakit sekali sekarang? Wow, aku tidak tahan lagi. Jika aku tidak tahan lagi, aku akan buang air besar. Liang Xi gemetar dan lari dari pintu, aku akan menyelesaikan akun denganmu. Mengubah tubuhmu secara alami akan mengeluarkan udara fana yang asli ke dalam tubuhmu. Mengapa kamu begitu gugup? Mendengar dentuman di tangga, Yuan Qingyang menggelengkan kepalanya dan duduk di tempat tidur untuk berkonsentrasi pada meditasi dan menunggu Liang Xi datang. Kembali. Sepanjang jalan ke gubuk, Liang Xi membuka kancing celananya untuk sementara waktu, dan seluruh tubuhnya terasa sangat santai. Setelah masalah terpecahkan, Liang Xi kembali ke atas untuk mencari Yuan Qingyang untuk menyelesaikan masalah dengan wajah marah sehitam dasar pot. Begitu dia membuka pintu, Liang Xi tiba-tiba merasakan kesemutan di kulit kepalanya. Tubuhnya melintas ke samping tanpa sadar, cahaya putih meluncur di dadanya seperti pedang tajam, dan pakaiannya robek terbuka dalam sekejap. Apakah kamu ingin membunuh seseorang? Liang Xi berjalan ke dalam rumah dengan penuh amarah. Begitu dia kembali, bocah tua ini ingin membunuh seseorang. Mungkinkah dia menyebarkan kekuatan? Oh, apakah itu? Enema gagal. Memikirkan hal ini, wajah Liang Xi berubah, dan dia buru-buru meraba-raba tubuhnya beberapa kali, terutama ketika dia membuka celananya dan melirik ke dalam. Kamu melompat dan mencobanya. Yuan Qingyang mengabaikan ekspresi kemarahan Liang Xi, dan terkadang sesuatu hilang dan ditemukan kembali. Yuan Qingyang membuat gerakan seperti yang saya katakan. Saya tidak tahu apa yang ingin dilakukan bocah tua itu sendiri, jadi Liang Xi dengan acuh tak acuh meluruskan kakinya dan melompat dengan lembut. Sialan, kenapa aku ada di sini? Teriak Liang Xi kaget sambil memeluk balok-balok atap, bagaimana dia bisa memanjat ke sini? Dan itu hampir menghancurkan atapnya sekarang. Mengingat adegan barusan di pikiranku, aku menendang diriku sendiri dan ini dia. Liang Xi memeluk balok itu dengan erat, masih tidak percaya. Apakah ini Buddha legendaris yang melompati tembok? Ketika dia menginjak tanah lagi, wajah Liang Xi penuh dengan kegembiraan, dan pertanyaan enema atau enema telah dilemparkan ke awan olehnya. Anak tua, bagaimana saya bisa melompat begitu tinggi? Anak tua, kamu, wajahmu apa yang terjadi? Begitu dia selesai berbicara, Liang Xi menyadari ada sesuatu yang salah. Wajah Yuan Qingyang tampaknya sedikit berbeda dari sebelumnya, seolah-olah dia semakin tua. Dia tampak seperti seorang pria berusia 30-an sebelumnya, mengapa kulitnya kehilangan banyak kilau setelah beberapa saat, dan ada kerutan samar di sudut matanya, dan rambutnya juga putih keabu-abuan, dan seluruh orang tampak seperti itu. Telah menjadi pria tua berusia 50 tahun. Yuan Qingyang tampaknya tidak peduli, dia melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada Liang Xi untuk duduk dan berbicara, jadi dia berkata, kamu akan tahu alasannya nanti. Petik 2. Melihat wajah Liang Xi sedikit tidak yakin, dia tidak banyak bicara, dan dengan cepat mengatakan apa yang bisa dia katakan kepada Liang Xi bahwa itu penting, meskipun Wanian Zhenli telah diturunkan kepadamu, tetapi untuk mencegahmu masuk ke masalah yang tidak perlu. Masalah? Aku akan menyegelnya untukmu sementara, tapi jangan khawatir, meskipun kamu belum bisa menggunakan energi yang menyebalkan ini, tubuhmu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Petik 2. Dengan pengalaman sebelumnya untuk bisa melompat beberapa kaki, Liang Xi secara alami percaya pada kata-katanya. Yuan Qingyang tampaknya sedang terburu-buru, jadi dia memasukkan semua hal yang menurutnya penting ke dalam pikiran Liang Xi, terlepas dari apakah Liang Xi bisa menerima semuanya. Liang Xi juga bingung tentang tingkat kultivasi dan atribut fisik, karena Yuan Qingyang mengatakannya, dia harus membuat penampilan yang serius. Setelah berbicara dalam satu tarikan napas, Liang Xi bingung dan hanya ingat apa yang Yuan Qingyang katakan bahwa dia adalah fisik tipe kayu. Melihat penampilan psikedelik Liang Xi, Yuan Qingyang sendiri tahu bahwa pendidikan menjejalkan semacam ini pasti akan memberinya sangat sedikit, jadi dia menghela nafas, setelah Tianlingmen, akan ada orang yang akan berbicara dengannya secara mendetail. Seperti yang Anda katakan, aku pergi sekarang. Oh Hamin kenapa kamu pergi? Kamu belum mengajariku bagaimana mengubah perak menjadi emas. Liang Xi meraih Yuan Qingyang,
dan mengapa kamu tiba-tiba menjadi tua? Kamu sangat tua. Jika kamu bertemu Wu Changfu di luar dan diganggu dan menemukan seseorang untuk diajak bicara, kamu harus tinggal di sini selama sebulan sebelum membicarakannya. Petik 2. Pernyataan Liang Xi adalah 70% mementingkan diri sendiri dan 30% khawatir, tetapi hati Yuan Qing yang melunak. Dia awalnya berencana untuk pergi setelah transmisi Zhenli, tetapi karena kata-kata Liang Xi, dia memutuskan untuk menanyakan kalimat lain kepadanya. Segel pembalik surga adalah harta langka di dunia. Anda harus menggunakannya dengan baik. Juga, batas waktu untuk menerima magang di Tianlingmen adalah pada hari ke-6 bulan ketiga tahun depan. Jangan terlambat, ini juga untukmu. Tas kain itu diberikan kepada Liang Xi. Liang Xi mengambil selotip dan membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi tiba-tiba dia merasakan kantuk yang menjalar ke dahinya. Kata-kata di bibirnya berubah menjadi desahan tanpa akhir, dan kemudian dia tertidur di atas meja dengan menjatuhkan diri. Melihat Liang Xi yang sedang tidur, Yuan Qing yang tersenyum lega, Liang Xi, ingat, Tuhan hanya akan menyukai mereka yang bekerja keras. Hanya ada satu kesempatan, semuanya terserah Anda, mungkin apa yang Anda dapatkan akan sama seperti sebelumnya. Tidak bisa membayangkan, jika kamu bisa mengacaukan situasi di 7 alam, kamu mungkin. Setelah mengatakan itu, Yuan Qing yang menatap Liang Xi yang sedang tidur, matanya penuh makna yang dalam. Dalam mimpi itu, dia sangat terikat dengan 1, 2, 3, dan 4 putri Duke Zhou, dan akhirnya Liang Xi terbangun dengan getaran hebat di tubuhnya. Saya membuka celana saya dan melihatnya, mereka bersih, tetapi saya selalu merasa sedikit tidak nyaman. Menjangkau dan meraba-raba lagi, untungnya, semua perak dan kesucian ada di sana. Melihat tas di tangannya, Liang Xi ingat bahwa Yuan Qing yang telah melarikan diri seolah-olah seorang kreditur datang ke pintu. Setelah bergaul dengan Yuan Qing yang begitu lama, tiba-tiba ada satu orang yang hilang. Liang Xi masih sedikit tidak terbiasa dengan apa yang dia katakan di dalam hatinya. Selain itu, dia masih memiliki banyak pertanyaan yang tidak dia tanyakan padanya. Masalah yang paling realistis adalah saya tidak tahu jalan ke Tianlingmen sama sekali. Namun, masalah terbesar ini dengan cepat diselesaikan, karena sebelum pergi, Yuan Qing yang menggambar peta dan memasukkannya ke dalam pelukan Liang Xi. Melihat perbukitan di peta, Liang Xi tiba-tiba dan dengan tidak hati-hati berpikir bahwa lelaki tua ini benar-benar tidak punya makanan untuk dimakan, dan dia bisa menghasilkan banyak uang dengan menggunakan kerajinan ini untuk melukis album istana erotis. Berpikir bahwa dia telah menyetujui Yuan Qing yang untuk bergabung dengan Tianlingmen secara tidak dapat dijelaskan, dan bahwa lelaki tua itu telah meninggalkan kekacauan itu untuk dirinya sendiri, tetapi dia melarikan diri, Liang Xi merasa sedikit tertekan. Tertekan, dia turun ke bawah untuk menyelesaikan pembayaran. Bagaimanapun, karena dia pergi hari ini, tidak perlu tinggal di ruangan ini lagi. Namun, penjaga toko memberitahu Liang Xi bahwa seseorang telah menetap di depan rumah pagi ini, dan itu adalah seorang pria yang tampak berusia 40 atau 50 tahun. Tak perlu dikatakan, orang itu pasti Yuan Qing yang semakin tua. Kembalilah untuk berkemas dan bersiap untuk pergi di jalan, menurut peta, Tianlingmen terletak di barat laut negara bagian Chu, dikelilingi oleh pegunungan di 3 sisi dan laut di 1 sisi. Dalam kata-kata Liang Xi, tempat itu adalah tempat di mana hanya orang-orang yang terlalu lama hidup yang akan merasa bersalah dan menderita, tetapi sekarang tidak mungkin, karena saya berjanji pada orang lain, tentu saja saya harus melakukannya sendiri. Dengan cara ini, diperkirakan waktunya tidak akan singkat. Sebelum berjalan beberapa langkah di jalan, tiba-tiba ada suara di depannya. Liang Xi mendongak dan melihat beberapa orang tinggi dan kuat bergegas keluar dari kerumunan, berteriak keras untuk mengusir pejalan kaki yang tidak melarikan diri. Titik. Mata Liang Xi tiba-tiba menyipit, dan dia melihat beberapa wajah familiar dari kerumunan. 3 putra berharga dari keluarga Wu Sanming, Wu Changyu, Wu Changfu, dan Wu Changgui. Ketiga orang ini menggertak desa, tetapi karena ayah mereka adalah gubernur daerah ini, orang-orang tidak berani berbicara. Terakhir kali Liang Xi melihat mereka bertiga, dia tidak berani melanjutkan bisnis keluarga Nona Wang, dan dia diganggu oleh mereka sebelumnya. Sudut mulut Liang Xi mengangkat senyum jahat, berdiri di tengah jalan dan terus menghargai bunga dan tanaman di sisi jalan. Sekelompok orang mengemudikan orang yang lewat sepanjang jalan, menyaksikan orang-orang yang tak tersentuh di mata mereka panik dan tertawa nakal. Wu Changfu, anak kedua dengan janggut kecil 8, tiba-tiba melihat Liang Xi berdiri di tengah jalan, dan membisikkan beberapa kata di telinga kakak laki-lakinya sambil menyeringai.
Dan Wu Changgui ketiga mereka saling memandang dan memimpin sekelompok pria dengan pinggang besar untuk mengelilingi Liang Xi di tengah. Xiao Sisi, aku mendengar bahwa kamu telah menghasilkan banyak uang baru-baru ini, dan kamu telah tinggal di restoran Futai selama sebulan. Kakak ketiga kami belum melihatmu selama beberapa hari, dan aku sangat merindukanmu. Kebetulan tangan kita sedikit ketat, dan aku tidak tahu apakah kamu bisa melepaskannya. Apakah itu nyaman? Wu Changgui termuda ketiga mengatakan ini dengan cara yang aneh, sambil mengulurkan tangan dan menepuk pipi Liang Xi beberapa kali. Jika Anda menepuk ringan, itu belayan, dan jika Anda menepuk keras, itu adalah tamparan. Wajah. Ini adalah metode yang paling memalukan. Banyak bajingan akan mempermalukan orang yang mereka bully seperti ini. Wu Changgui menepuknya 2 kali dan kemudian menarik tangannya, bertanya-tanya mengapa wajah Liang Xi terbuat dari besi, dan tangannya sangat sakit. Orang-orang lainnya tidak tahu bahwa Wu Changgui menderita kerugian kecil, dan memandang Liang Xi dengan niat buruk. Di mata mereka, Liang Xi hanyalah segumpal lumpur, memprovokasi pemberontakan terhadap mereka. Yo, Xiao Sisi, tas uangmu cukup bagus. Wu Changfu mengulurkan tangannya dan meraih tas di pinggang Liang Xi. Tas itu dilemparkan kepadanya oleh Yuan Qingyang sebelum dia pergi, dan dia tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Liang Xi menoleh ke samping dan melirik Wu Changfu dengan dingin, dan tersapu oleh matanya yang tajam. Wu Changfu merasa bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri, dan dia melesat untuk mengecilkan pantatnya. Kamu, lihat pantatmu. Wu Changfu mundur selangkah dan berkata dengan tegas. Ya, aku melihatmu. Liang Xie tersenyum. Sejak dienema oleh Yuan Qingyang, oh, tidak, itu adalah keberhasilan pemberdayaan. Liang Xi selalu merasa bahwa tubuhnya yang kurus penuh dengan kekuatan, dan bagaimanapun juga dia akan meninggalkan kota Yangdu, jadi saya akan mencobanya pada ini. Bajingan untuk membalas dendam karena tidak mendapatkan 5 tael perak dari Nona Wang terakhir kali. Apa yang kamu lihat? Panggil aku. Bos Wu Changyu mendengar kata-kata Liang Xi, dan rambutnya berdiri dengan marah. Tidak ada seorang pun di kota Yangdu yang pernah berani berbicara dengannya seperti ini, dan dia melambaikan tangannya dan bergegas ke Liang Xi dulu.